Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai manajemen. Materi yang akan dibahas pada bab ini adalah A. Pengertian manajemen, B. Fungsi manajemen, C. Prinsip dan unsur manajemen, D. Bidang-bidang manajemen, E. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Poin pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen telah ada sejak lahirnya peradaban manusia. Manajemen sebagai ilmu baru lahir pada akhir abad ke-19. Gerakan manajemen ilmiah dipelopori oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Pada awalnya, penyelidikan Taylor adalah menyangkut usaha capai efisiensi perusahaan dan upaya meningkatkan produktivitas pada pekerja berdasarkan penyelidikan yang terkenal, yaitu studi penggunaan waktu dan gerak-gerik dalam melaksanakan pekerjaan atau Time and Motion Study. Ditemukan bahwa rendahnya efisiensi tenaga kerja karena terlalu banyak waktu dan gerak-gerik yang tidak produktif. Hasil penelitian Taylor kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen Ilmiah atau The Principles of Scientific Management yang terbit pada tahun 1911. Karena sumbangannya ini, kemudian F.W. Taylor dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau The Father of Scientific Management. Manajemen sebagai ilmu telah muncul, yaitu suatu manajemen yang didasari daripada ilmu pengetahuan yang berasal dari hasil penyelidikan ilmiah. Sebelumnya yang ada adalah pinjaman tradisional dan manajemen sistematis. Pada manajemen tradisional, manajer dapat memecahkan suatu persoalan mendasarkan pada pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya atau atas dasar tradisi. Dalam manajemen sistematis, manajer dapat memecahkan masalah tidak hanya mendasarkan pada pengalamannya sendiri di masa terlampau, tetapi juga pada pengalaman orang lain yang berhasil. Poin kedua, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen bertujuan untuk koordinasi atau menyelaraskan kegiatan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 5, yaitu 1. Fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan sangat membantu tugas seorang manajer karena dengan perencanaan yang baik, semua sumber daya akan dapat digunakan secara efektif dan efisien. 2. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, atau kegiatan tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persekutuan antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi organisasi dapat dibedakan menjadi 3. A. Organisasi bentuk lurus atau organisasi garis, B. Organisasi bentuk fungsional atau organisasi staf, C. Bentuk gabungan antara organisasi lurus dan organisasi fungsional atau staf. 3. Fungsi pengisian jabatan atau staffing. Fungsi staffing berkenan dengan penyaringan, seleksi, latihan pengembangan, dan pemberian imbalan terhadap karyawan. Karyawan dapat diperoleh melalui sumber dari dalam dan dari luar. Dari dalam berarti mengambil karyawan dari dalam perusahaan sendiri untuk dipromosikan ke dalam jabatan yang diperlukan sesuai dengan struktur organisasi. Sumber dari luar ialah teman-teman pegawai kantor penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, dan melalui periklanan. 4. Pengarahan atau directing. Isi pengarahan berkenan dengan aktivitas pemberian, pengarahan, bimbingan, dan pembinaan kerja pada bawahan. Fungsi pengarahan kadang-kadang disebut juga dengan fungsi motivasi. Fungsi motivasi adalah suatu proses pemberian motivasi bekerja kepada mereka secara ikhlas mau berusaha untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien. 5. Fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada pula yang berpendapat bahwa fungsi pengawasan merupakan aktivitas untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Poin ketiga,
Prinsip dan unsur manajemen. Prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen merupakan dasar dari hal penting yang menjadi kunci dari keberhasilan manajemen berdasarkan Henry Fayol. Sifat dari prinsip ini harus bernilai fleksibel, maksudnya adalah dalam praktiknya perlu dipertimbangkan dari segi kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Prinsip-prinsip manajemen yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Disiplin, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Kepentingan bawahan, 7. Remunerasi, 8. Sentralisasi, 9. Rantai saklar, 10. Pesan, 11. Ekuitas, 12. Stabilitas tenurial, 13. Inisiatif, 14. Semangat core. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Manusia adalah unsur yang krusial terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. 2. Uang. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. 3. Bahan. Bahan merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan bijak agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. 4. Mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. 5. Metode. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. 6. Pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Poin keempat, bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan dan pengawasan secara sistematis. Proses perubahan atau transformasi, faktor-faktor produksi, input, menjadi barang atau jasa, output. Input yang diperlukan meliputi sumber daya manusia atau tenaga kerja dan manajer, bahan baku, tanah, dan lain-lain. Selain proses terjadi penciptaan atau penambahan nilai atau guna ekonomi, manajemen produksi terdiri atas 2 tahapan kegiatan pokok, yaitu kegiatan perencanaan sistem produksi serta kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan produksi. 2. Manajemen pemasaran. Konsep pemasaran modern mengajarkan bahwa produsen dalam menghasilkan barang atau jasa harus dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Pemasaran modern meletakkan kepuasan konsumen sebagai tujuan, bukan konsumen yang harus menyesuaikan dengan keinginan produsen, melainkan justru produsen yang harus menyesuaikan keinginan konsumen. Agar barang atau jasa yang dihasilkan dapat dipasarkan, manajemen pemasaran harus mendasarkan kegiatannya pada pengetahuan tentang calon konsumennya. Pemasaran dapat menggunakan beberapa konsep antara lain sebagai berikut. A. Konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di berbagai tempat dengan harga yang murah. B. Konsep menjual dan penjualan. Konsep menjual menyatakan bahwa jika konsumen diabaikan, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang banyak. C. Konsep pemasaran. Cara menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih aktif daripada pesaing dalam memajukan kegiatan pemasaran, guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar. D. Konsep produk. Untuk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif dan terbaik. E. Konsep pemasaran sosial. Dalam konsep pemasaran sosial, perusahaan bertindak berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan kepentingan masyarakat. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau financial management sering juga disebut sebagai manajemen permodalan atau perbelanjaan perusahaan. Manajemen keuangan mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber-sumber modal, dan analisis laporan keuangan. 4. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga disebut manajemen tenaga kerja. Hal ini disebabkan yang ditangani adalah tenaga kerja, baik manajer maupun tenaga kerja. Sumber daya manusia harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kecakapan, keahlian, dan daya kreatifnya dalam mencapai tujuan organisasi. 5. Manajemen administrasi atau akuntansi. Dalam suatu badan usaha atau peristiwa yang terjadi dikelompokkan dalam kegiatan yang bukan peristiwa keuangan atau kekayaan dan peristiwa keuangan atau kekayaan. Pengelolaan kegiatan yang bukan peristiwa keuangan atau kekayaan disebut manajemen tata usaha atau manajemen administrasi.
Manajemen administrasi memanfaatkan komputer dan teknologi komunikasi atau informasi serta peralatan atau mesin kantor modern untuk menyelenggarakan sistem informasi manajemen. Peristiwa-peristiwa keuangan atau kekayaan dapat dicontohkan antara lain penjualan saham, pembelian mesin-mesin, pembelian bahan baku, dan pembayaran upah pekerja. 3 bidang akuntansi ialah akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajerial. Poin kelima, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah di bidang OSIS. Berikut adalah contoh dari penerapan fungsi manajemen di bidang OSIS. 1. Perencanaan. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membuat rencana akan diselenggarakannya suatu kegiatan di sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara meminta izin kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan acara hingga pembuatan proposal kegiatan. 2. Pengorganisasian. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas yang besar menjadi beberapa tugas kecil yang lebih terspesialisasi dan juga menentukan siapa tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada setiap panitia yang terlibat dalam acara tersebut. 3. Pelaksanaan. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melaksanakan acara atau kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dan sudah disusun sebelumnya. 4. Pengendalian. Penerapan manajemen dalam OSIS yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing panitia untuk mengidentifikasi kesalahan yang ada pada saat pelaksanaan untuk bisa mengadakan acara yang lebih baik lagi di masa depan. Itulah presentasi dari kelompok 4 mengenai manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.